Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang clause join, group by, having, dan order by. Kita masuk ke clause join. Pertama, bikin select first name untuk menentukan select menentukan first name-nya. Dan dengan departemennya, dan menggunakan inner join. Yang dimana datanya kita ambil dari employee. Kita innerkan karena kita mau ngambil dua data tersebut. Dua data dan untuk menampilkan dua data menggunakan inner join, maka keduanya akan ditampilkan. Kalau salah satunya nggak ada, maka nggak akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Ketika semuanya akan ditampilkan first name-nya dengan departemennya. Mengapa? Karena dapat inner join-nya harus menampilkan dua bagiannya harus ada. Sedangkan kalau kita pakai left right join, kalau left join kita contoh buat dulu. Kita tongkat. Join, kita ganti left join. Karena clause join-nya ada tiga kalau itu. Inner join, left join, right join. Kalau right join, kanannya yang ditampilkan. Kalau left join, kirinya yang ditampilkan. Kalau misalkan ya, salah satunya nggak ada. Contoh seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Left join, kiri. Otomatis Kimberly ini kan di departemen nggak ada. Tapi di first name-nya ada. Makanya kita bisa ditampilkan karena left join. Begitu sebaliknya untuk right join. Dan kita coba yang lain juga clause join. Salah satunya ini. Kita select. MA itu employee. Kita singkat. First. Employee yang dimana kita mau nentuin salarinya, dan salary dari kita mau melihat menampilkan karyawan yang mana gajinya. JG itu apa? JG adalah job grade dari sebuah grade level. Oh, employee dari mana? Dari data employee.
kita singkat jadi E untuk biar yang ini terbaca, makanya kita gunakan E. Lalu kita innerkan join, karena kita pakai inner join. Bisa juga left join atau right join, tapi di sini saya menggunakan left itu inner join, atau kita ganti aja right join. Kita coba apakah bisa. Untuk gradingnya kita singkat jadi GG. Kita on kan ke end salary, employee salary, di antara job JG, job grading, error. Oh, kita lupa S-nya. Karena sensitif kalau SQL besar. Kita lupa gunakan S di job grade-nya. Save. Error. First name-nya, memiliki salah namanya. Tidak. Seharusnya bisa, ya. Nah, karena kita pakai right join, maka yang di kanan ini yang ditampilkan, karena data first name-nya nggak ada, salarinya ada, maka kita tampilkan F. Cuma datakan F. Begitulah untuk fase join. Kita lanjut ke group by. Nah, kita sambung aja ke, maaf tadi salah. Kita mau coba inner join yang berurutan kayak seperti ini, kita coba. Select country, nama country, kita innerkan yang mana inner join depart yang D-nya kita singkat jadi D, kita on kan ke departemen.
kita on, di mana location ID Oh, kita salah di selectnya karena kita menggunakan C country. Maaf. Apa fungsi dari ini? Pertama, kita kan mau melihat dua data tersebut, select name dan country, yang dimana data ini sangat nggak berhubungan. Maka kita urutkan lagi untuk menemukan data tersebut. Select employee first name dan C country name. Kita pertama kita formkan dulu dari data employee, kita gabungkan berdekatan dengan data departemen, lalu kita on kan departemen ID sama dengan departemen ID. Lalu kita lanjutkan lagi data departemen dekat di mana? Dekat inner job, dekat location. Nah, dekat location baru kita sesuaikan dengan location ID-nya sama dengan D location, departemen location. Yang departemen ini berhubungan dengan location ID. Lalu di location ID ini selanjutnya apa? Country. Berdekatan dengan country. Wah, makanya baru kita dapat menyambungkan data itu. Makanya bisa ditampilkan data ini. Lanjut kita mau bikin seperti yang kata kita bilang tadi, kita mau bikin group by. Yang dimana kita bikin data group by menggunakan inner join dan menggunakan where. Nah, langsung kita bikin aja. Pertama select department name, karena kita mau melihat departemen name, menyampaikan departemen name, dan gaji, rata-rata gaji, rata-rata gajinya, sum salary, yang kita misalkan menjadi total gaji departemen. Cepat aja lah, kita mau mempercepat. From
data employee. Kita innerkan, bisa juga write atau tapi saya mau pakai inner aja. Itu opsional, mau inner mau write. Kita using kan. Lalu kita group by. Fungsi dari group by ini kita mau menampilkan tabel tuh berdasarkan per kelompok. Kita coba lihat dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan mau melihat sum salarinya. Jadi, kita misalkan jadi total gaji departemen. Nah, lalu, kita select dari departemen ini, departemen name. Lalu, kita carikan datanya. Kita inner join kan. Untuk melihat datanya itu kan kita pakai inner join. Nah, kan keduanya harus ada semua. Makanya dia bisa menggunakan departemen, menggunakan using departemen ID. Nah, ini departemen ID-nya, menggunakan ID-nya. Lalu kita kita kelompokkan berdasarkan departemen name-nya. Untuk menampilkan gaji ini kita kelompokkan berdasarkan departemen. Contohnya, total gaji 4.400 ini berada di administrasi. Total gaji yang berada di marketing yaitu 19.000 dan begitu seterusnya. Itu dari fungsi group by. Dan group by juga bisa menggunakan where. Contohnya seperti ini. Kita mau menentukan berapa ribu, misalkan. Kita mau melihat yang ada di bawah berapa gajinya. Kita coba, kita select menggunakan job ID. Kita sumkan. Seperti biasa, sum biasa. Salary, gaji, kita pisahkan lagi total gaji, job, kita bikin total gaji pekerja, from dari data employee, yang dimana kita mau melihat data gaji yang besar dari 5.000. Salary, kita gunakan ini 5.000 berdasarkan per kelompok. Group by, kelompoknya di mana? Kelompok apa kita mau? Kita menggunakan pertama data select job ID, maka kita group by-nya tentu job ID. Job ID. Dia tergantung dari awalan kita milih datanya, Pak, untuk grup ID ini. Itu job ID. Nah, makanya datanya seperti yang kita mau. Gaji yang besar dari 5.000 yaitu estiman, SRED, berdasarkan job ID-nya, pokoknya nggak ada di bawah 5.000. Pokoknya di atas 5.000. Itu
contoh penggunaan group by yang where. Lanjut kita menggunakan having. Untuk kita akan lanjutkan tentang having. Having itu hampir sama dengan where, cuman where ini tunggal, sedangkan having ini bisa menggunakan group by. Where juga bisa menggunakan group by, cuman where harus terletak di awal, baru group by-nya. Sedangkan having letaknya di belakang. Itu aja membedakannya. Oke, kita coba having. Dan having ini lebih kondisional dibandingkan where. Maka itu kelebihan dari having. Kita buat dulu contohnya. Lalu kita having kan. Havingnya berapa atau gaji yang kita mau tuh berapa untuk ditampilkan tuh. Misalnya ini salary. Oh, sorry. Contohnya 5.000 aja ya. Kayak tadi aja untuk menyamakan. Nah, sama juga akan menampilkan hampir sama dengan where, cuman bedanya having ini lebih kondisional, sedangkan where ini lebih ada caranya sebegitu. Seperti yang saya jelaskan di awal. Oke, kita lanjut ke order by. Order by ini kita menampilkan berdasarkan tabel dan jumlah tabelnya. Order by ini lebih dia ada dua dari mengurutkan dari ASC itu dari kecil ke terbesar, yaitu besar ke terkecil, yaitu dash kalau yang untuk besar ke kecil. Kita mulai aja contohnya. Select. Ya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, ASC itu kita ngurutkan dari kecil ke terbesar. Kita lanjut ke order by ini lebih mengurutkan, mengurutkan data berdasarkan tabel. Contohnya di tabel ini, administrasi, departemennya, dan segala macam. Oke, kita lanjut ke DSJ. Nggak payah kita ketik lagi, kita ambil data yang tadi, kita ambil yang tulisan tadi saja. Eh, by DSJ. Kecil aja. Nah, untuk DSC seperti ini, dari angka 5 ke 1. Artinya dari terkecil dan terbesar ke terkecil. Mungkin kita akan coba operasional lain. Oke, seperti ini kita mau menambahkan, mengkalikan kali dan kali menggunakan NVL, menggunakan inner, gabungan inner, menggunakan using juga, menggunakan group by, dan having count, dan menggunakan minimal salarinya. Kita mau bikin seperti itu, kita lanjut. Bikin rata-rata. Average itu apa? Rata-rata. Commission, komisinya. Kita mau mengetahui commission. Komisi itu apa? Commissionnya, komisi. Untuk mengetahui komisinya, kita menggunakan commission TCT sama dengan 0.
Maksudnya codingan dari ini kita mau melihat select-nya, kita mau melihat departemen yang dimana mau mengetahui rata-rata gajinya, menampilkan rata-rata gajinya, dan totalnya tuh kita mau tahu dari gaji dikali gaji dengan dikali dengan komisinya sama dengan komisinya. Lalu kita misalkan menjadi total gaji namanya yang diambil dari data employees. Ah, lalu kita innernya tuh dari departemen menggunakan departemen ID. Sambungan datanya itu dari departemen ID. Kita group by kan departemen. Kita kita kelompokkan berdasarkan name. Lalu kita having kan menggunakan con. Con-nya itu berdasarkan dari employee ID yang dimana besar dari satu dan minimal total gajinya tuh dan minimal gajinya salarinya tuh 4.000. Makanya hasilnya seperti ini. Rata gajinya nggak ada di bawah 4.000 dan total gajinya itu pun nggak ada seperti itu. Ditampilkan sesuai data gitu. Dan marketing IT-nya semuanya departemennya lihat semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.